Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa sebelum belajar. Monggo yang mimpin dari ketua kelasnya, Mas Abdul. Bismillah. Terima kasih. Sebelum masuk pelajaran, Bapak akan absen dulu untuk pelajaran pertama, kelas 11 agama. Abdul Aziz, Nasuha, Diah Zuhrufa, Dwi Oktavianawati, Ulum, Hafiyah. Sehat semua ya? Melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang hudud. Kita tahu bahwa yang namanya hudud itu adalah hukuman-hukuman yang sudah ditentukan takarannya atau jenis-jenis hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah mempelajari tentang zina. Bahwa zina itu dibagi menjadi berapa? Satu yaitu yang kedua, ketika orang zina muhson, hukumannya dengan apa? Dirajam, yaitu dengan cara dilempar batu sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahayanya minuman keras. Tujuan pembelajarannya nanti Anda bisa tahu apa itu yang namanya minuman keras. Apakah minuman keras itu yang hanya minuman tok atau beberapa jenis narkotika itu termasuk minuman keras? Nanti Anda harus tahu. Yang kedua, nanti membahas tentang hukuman-hukuman bagi orang yang minum minuman keras. Macam-macam minuman keras, dan yang terakhir adalah hikmah dilarangnya minuman keras. Yang paling penting adalah ini. Karena apa? Salah satu penyakit remaja ketika tidak dilandasi dengan ajaran agama, maka anak-anak remaja itu kepengin mencoba sesuatu yang dilarang. Misalkan kayak kita, dilarang untuk jalan-jalan ke kota, jadi dilarang untuk main api, dilarang untuk apa lagi? Begadang. Malah kebanyakan itu yang sering dilakukan. Karena apa? Tidak dilandasi dengan ilmu yang memadai. Salah satu yang dilarang itu adalah minuman keras. Minuman keras dilarang. Akan tetapi zaman sekarang remaja-remaja, bahkan baru lulus SD pun kadang ada yang sudah mencicipi. Ketika keterusan sampai besar, maka nanti akibatnya ketika tidak punya uang, bisa nanti berakibat tambah kejahatan, yaitu dengan cara mencuri untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Salah satunya karena sakau, karena kepengen mabuk dan sebagainya, akhirnya menggunakan cara-cara yang haram. Dari sini lah jenengan nanti diharapkan bisa mencari solusi
Atau paling enggak menurut Anda, bagaimana cara untuk menanggulangi kenakalan remaja, wabil khusus menanggulangi bahaya minuman keras ini di kalangan para remaja? Nanti ada diskusikan itu. Berdasarkan nanti dengan cari referensi, bisa dari buku, dari internet, atau dari sumber yang lainnya. Apa sih nanti kira-kira solusi bagi kenakalan remaja dalam minuman keras ini? Gitu nggih? Bisa dipahami? Untuk itu, sebelum masuk ke diskusi untuk membahas tentang problem kenakalan remaja dalam minuman keras, Bapak akan jelaskan dulu tentang minuman keras. Nah, yaitu pengertian minuman keras. Bisa dilihat Mas Nasuha? Bisa. Yang belakang bisa? Bisa, oke. Minuman keras bahasa Arabnya disebut sebagai khamar. Apa itu khamar? Secara bahasa artinya adalah penutup akal. Sedangkan secara istilah, nah ini yang harus kalian pahami, yaitu segala jenis minuman atau yang lainnya yang dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran. Ada yang sudah pernah melihat kecubung? Hah? Pernah? Ada katanya kecubung itu memabukkan, benar atau tidak? Sudah pernah mencoba? Jangan sampai nggih. Dari sini segala sesuatu yang memabukkan atau yang menghilangkan kesadaran, maka itu termasuk khamar. Dalam fikihnya disebutkan, ada sebuah hadis itu, kullu khamrun haramun wa kullu khamrin haramun wa kullu khamrun haramun. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Ya. Lah dalam hal itu nanti ada berapa contohnya, misalkan nah ini minuman, rokok yang sampai memabukkan, cairan yang disuntikkan, ada juga makanan atau pil, itu bisa termasuk sebagai khamar. Dan selanjutnya, selain kalian tahu definisi atau pengertian dari khamar, kullu muskirin tadi khamrun wa kullu khamrun haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansu wal ajramu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya apa? Coba baca bareng-bareng. Oke. Kalau enggak mau sendiri-sendiri baca bareng. Hai. Orang yang beriman sesungguhnya maka berdiri berkorban untuk berdagang mengadu nasib dengan maaf adalah berdoa sendiri dan siapa masuk perbuatan setan maka jauhlah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Ini adalah dalil tentang harus menjauhi yang namanya minuman keras. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru, bahwa sesungguhnya khamr, wal maisir dan judi, wal ansobu dan berkorban untuk berhara, wal azlamu dan mengundi nasib dengan panah, rijsum min amali syaiton, termasuk perbuatan keji yang perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapat keberuntungan. Dalam hal ini berarti ketika kita menghindari hal-hal tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Jangan sampai ketika kita diiming-iming oleh teman kita,
ketika tidak mau nyicipi, tidak mau minum, maka dianggap sebagai anak yang cemen. Tahu cemen? Atau anak yang tidak gaul, tidak solidaritas dan sebagainya. Bahwa yang namanya minum minuman keras adalah sesuatu yang dilarang. Selain itu juga ada hadis an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol min syurbil khamri fid dunya summa lam yatub minha fil akhirah. Artinya barang siapa minum khamr dan ia tidak bertaubat, maka ia tidak akan memperolehnya di akhirat. Jadi jangan khawatir, di dunia ini hanya sementara. Kenikmatan yang sejati nanti ada di akhirat. Nah, ini yang harus kalian pahami tentang bahaya dan hukuman had bagi peminum minuman keras. Kita bisa menghukum minuman keras ketika satu, ada pengakuan pelaku bahwa dia benar minum minuman khamr. Ngaku, ada anak kok ujuk-ujuk, tiba-tiba dia itu ngaku, wah saya itu tadi malam habis mabok. Boleh nanti kena had. Yang kedua, ada dua orang saksi yang adil mengetahui. Yang ketiga, ada tanda-tanda bahwa dia minum minuman khamr. Akan tetapi orang kena had itu ada beberapa syaratnya. Satu yaitu balik. Ini sudah balik semua nggih? Yang kedua berakal. Yang ketiga minum dengan sengaja atau karena keinginan sendiri. Yang keempat tahu bahwa yang diminum adalah sesuatu yang memabukkan dan hukumnya adalah haram. Ketika kok tidak tahu bahwa itu adalah khamr, maka dia tidak kena had. Karena apa? Mungkin ditipu, misalkan di terminal atau stasiun, tahu-tahu dikasih minuman terus kok mabok, maka orang tersebut tidak dikenai had. Kita membahas tentang bahaya atau dampak minuman keras. Satu, metabolisme menjadi tidak baik atau rusak, merusak hati, kanker. Dan selanjutnya adalah meningkatkan infeksi saluran nafas. Nah ini dapat menyebabkan kerusakan susunan saraf. Karena apa? Orang yang banyak minuman keras maka nanti merusak ginjal atau limpanya dan juga hati sebagai sarana untuk keluar masuknya air. Nanti apa? Ginjal ya. Ginjal di sini kan nanti metabolisme nanti masuk ke ginjal. Ginjal nanti hubungannya dengan hati. Nanti bisa kena dua-duanya. Selanjutnya, nah, ketika orang sudah tergantung dengan minuman keras, maka dia hawanya selalu ingin minum. Ketika tidak punya uang, bisa berakibat tadi, bisa mencuri, bisa merampok dan sebagainya. Dan ketika minuman keras akan melupakan mengingat Allah. Karena apa? Hati tertutup dengan sesuatu yang haram. Sekarang tinggal hikmahnya. Hikmah adanya dilarangnya minuman keras. Satu, terjaga kesehatan jasmani dan rohani, terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang kedua, terhindar dari permusuhan dan kebencian. Yang ketiganya yaitu mempersiapkan generasi penerus yang sehat jasmani dan rohani. Dari ini kalian tahu bahaya minuman keras. Nanti silahkan dicari hukuman bagi peminum keras itu dengan cara apa. Satu, di Indonesia dan juga menurut Islam. Yang kedua, tentang cara menanggulangi bahaya minuman keras dari tiap kelompok. Ketika hukumannya itu berarti menurut hukum Islam sama semua ya. Terus nanti penanggulangannya monggo silahkan dirembuk sesuai dengan kesepakatan masing-masing kelompok. Terima kasih.
Begitu, habis ini langsung kalian buat kelompok seperti biasa. Kelompoknya seperti kemarin atau urut lagi? Acak lagi? Acak lagi? Hah? Kemarin lagi? Yaudah. Kelompoknya masih kayak kemarin, nggih? Biar lebih kompak lagi. Silahkan sekarang dicari di sini. Waktunya maksimal 15 menit. Kalau bisa selesai secepatnya. Nanti langsung presentasi. Silahkan dipersiapkan dulu. Yang mau maju kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk kelompok 1, monggo yang maju langsung ke depan. Waalaikumsalam. Dari kelompok 1 ada Hapusnya untuk kelompok 1. Waalaikumsalam. Kegiatan yang positif dan hindari kegiatan-kegiatan seperti itu. Alhamdulillah hasil pertanyaan banyak. Karena tidak ada yang bertanya. Kalau misalkan berikan keras untuk obat. Kalau misalkan orang ini sakit, boleh itu sebenarnya sudah dengan keras ya. Jadi itu obat. Tapi misalkan kita tuh tahu kalau obat itu ada misalkan kandungan alkohol atau kandungan yang bukan. Nah kita itu nggak sakit. Apulasi untuk kelompok 2, ayo. Semangat sekali. Kelompok 3 siapa? Ya. Agak ke tengah nggak apa-apa Mbak, sini. Nah, gitu. Nah. Dan juga cara-cara untuk menghindari atau menanggulangi bahaya minuman keras. Niku. Tadi bahwa disimpulkan dalam hukum Islam, ketika ada orang yang meminum minuman keras dengan sengaja dan berniat untuk mabuk, maka hukumannya adalah berapa? 40 kali cambukan, dan bahkan bisa sampai jadi berapa? 80 kali. Kalau dalam hukum Islam di penjara, dalam hukum umum penjaranya berapa bulan?
3 bulan minimal. Atau denda maksimal berapa? 15 juta. Tuh dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua terhindar dari yang namanya minuman keras, menjadi orang-orang yang soleh dan solehah semua. Sebelum Bapak akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Silahkan, ini kursinya dikembalikan lagi ke tempat semula. Demikian pertemuan kali ini. Bapak mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.